Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini, materi hari ini? Siap, Bu. Siap. Oke, kalau gitu akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya. Yang pertama, Sofi Lufa hadir, Hadir. Dina Miftahul hadir, Hadir. Fitria Anggraini hadir, Hadir. Iktafiani, Hadir. Ayuni, Hadir. Hasnadwi, Hadir. Hasanatul Iftitah, Hadir. Fatur Rafi, Hadir. Selfie. Hadir. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Sudah semua? Sudah. Baik. Oke, tapi kok Ibu lihat ini wajahnya masih lesu semua ini. Tadi istirahat, ngapain aja? Nggak makan kan ya? Makan dulu. Makan. Bu. Ngantuk. Tadi saya kerjakan tugas, Bu. Wah. Ngantuk main HP Bu tadi. Waduh, itu kalau gitu dikurangin ya. Iya, Bu. Oke, karena kalian masih lemes, kayaknya kita ice breaking dulu mau? Mau. Oke, kalau begitu silahkan berdiri. Nah, untuk peraturannya, ketika Ibu bilang, Ibu berkata pegang telinga, kalian harus pegang telinga. Kalau Ibu bilang pegang telinga, kalian nggak boleh pegang telinga. Bisa dimengerti? Bisa. Emang hukumannya apa Bu kalau boleh? Ada dong. Siap. Oke, langsung Ibu mulai ya. Iya. Ibu berkata pegang alis. Ibu berkata pegang hidung. Ibu berkata pegang mulut. Pegang pipi. Oh, fokus ya. Oke. Ibu berkata pegang perut. Ibu berkata pegang kaki. Ibu berkata pegang tangan. Ibu berkata pegang pundak temanmu. Oke, kembali. Sekali lagi atau sudah cukup? Sekali lagi. Oke, baiklah. Ibu berkata, pegang pundak kalian. Pegang telinga. Oke. Cari teman. Ibu berkata, pegang pipi. Ibu berkata, pegang tangan. Ibu berkata, pegang siku. Pegang dahi. Anggi Oke, Anggi silakan maju. Oke, kira-kira yang depan ini mau kita apain nih? Nyanyi Bu. Joget TikTok. Nggak apa-apa. Joget Roblox. Harga Ibu. Nyanyi, oke nyanyi. Kalau gitu, coba kalian nyanyi. Balonku ada 5, tapi huruf vokalnya diganti sama huruf O. Oke, boleh. Oke. Bisa dimulai? Satu, Pakai O aja, Bu. 3. Bulunku bulunmu, rupu-rupu wurnunyu, buru-buru. Salah. Kalau salah berarti ulang dari awal. Ya Allah, buru gunung, merah kuning kan? Burung Gunung. kalabu. Enggak, merah muda dan biru. Oke, 1, 2, 3. Bulunku au dulumu, rupu-rupu wurnunyu, bulun kulubung, merah mudun buru, mulutus bulun hujudur, bulu semat cocok, bulu tinggal empu upu. Ayo, jangan dimakan. Bibirnya nggak bisa Bu. Ulang. 1, 2, 3. Bulunku dulumu, rupu-rupu wurnunyu, muruh mudun kulubu, muruh mududun buru, mulutus bulun hujudur, rupu-rupu. Terus. Kalau salah jangan berulang lagi ya Bu. Tergantung.
hatiku. Putuku Itu putu. Kan kita kan sudah bantu tepuk tangan. Oke. 1, 2, 3. Bulungku udulungu, ropo-ropo wononyo, moro-konong kolobong, moro-mododon buru, meletus bulun hujudur, huluku sungut kucu, bulunku tunggul umput, hubung urut turun. Oke, teman-teman boleh duduk lagi. Baiklah. Oke, karena sudah ice breaking pastinya udah lebih fresh kan ya? Sudah Ya. bisa Fresh, untuk menerima fresh. Iya, Fresh banget. Sudah bisa untuk menerima materi hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Di sini ada nggak yang agamanya Hindu atau Buddha? Gak ada, Nggak Bu. ada. Islam semua atau ada yang Katolik, Kristen? Kristen siapa? Ini, ayo nih. Oke, nah bisa kita lihat bahwa sedikit sekali teman-teman kita yang beragama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari maksudnya teori Hindu dan Buddha. Mungkin ada yang mau menambahkan kenapa kok kita harus mempelajari teori maksudnya agama Hindu Buddha. Mungkin Mary bisa bantu menjawab. Menurut saya karena ini Bu, karena bagaimanapun di Indonesia ini kan banyak dan beragam ya agamanya. Betul. Jadi kita tentunya perlu mempelajari teori-teori masuknya ini agar kita tahu sejarahnya seperti apa, juga sebagai bekal kita untuk bisa bersikap toleransi kepada sesama umat beragama. Oke, betul sekali, boleh kasih tepuk tangan. Benar sekali jawaban oleh Meli. Nah, untuk masuk ke pembelajaran inti, Ibu akan panggilkan Bapak Kevin untuk mengisi ya. Tunggu sebentar, untuk ketua kelas boleh dikondisikan kelasnya agar tidak ramai. Gak rame ya, anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, tadi sama Ibu Afsari ngapain aja tadi? Kok ayah seru tadi Bapak lihat? Ice breaking, Pak. Oh, Nyunyu oke. buku. Siapa yang kalah tadi? Katanya? Asma sama Andi. Oh, iya, betul. Nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu Afsari tentang teori maksudnya agama Hindu Buddha. Jadi kita akan mempelajari teori maksudnya agama Hindu Buddha. Nah, sebelum itu mari kita memperkenalkan diri dulu dengan Hindu dan Buddha. Nah, apa sih itu Hindu dan Buddha? Ada yang tahu? Hindu dan Buddha? Agama di Indonesia. Nah, betul sekali, Iftita. Nah, selain itu apa? Apa yang kamu ketahui tentang agama di Indonesia? Ada Konghucu, Selain yang Konghucu, terus Kristen, Kristen, Katolik, Islam. Islam. Nah, betul sekali. Terus yang jadi dikatakan oleh Iftita. Jadi agama tadi itu emang agama yang diakui atau dianut oleh para rakyat Indonesia. Sebelum itu mari kita. Nah, ini ada yang tahu nggak ini gambar apa? Candi Prambanan. Di mana ini Candi Prambanan? Jawa Jawa Tengah. Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah apa Jogja? Jogja. Jadi Kayurangan ini di daerah Jogja, bukan di Jawa Tengah ya. Beda ya kan Jawa Tengah sama Jogja. Jogja itu berdiri sendiri sekarang. Iya. Oke. Jawa. Yang kedua ini, ada yang tahu ini dewa-dewa dari agama mana? Hindu. Ya betul, Mas Fatur, Hindu. Sebutkan dong Mas Fatur apa aja dewanya? Hindu, Wisnu, Yang Siwa mana sama Wisnu? Brahma. Wisnu yang mana? Wisnu yang tengah, Nah, terus yang Siwa Siwa yang sebelah kanan, sebelah kanan, terus yang kiri Brahma. Brahma, betul sekali. Terus, nah kalau ini Candi Candi Borobudur. Borobudur ini agama apa dan di mana? Buddha. Di mana? Di Jawa Tengah. Jogja apa Magelang? Magelang. Di Magelang ya, beda ya guys. Jogja itu tadi Candi Prambanan, ini di Magelang di Jawa Tengah. Oke. Yang ketiga ini gambar apa? Ada yang tahu? Itu. Apa? Ambil. Siddhartha Gautama Pak. Ya betul sekali, Meli. Jadi ini Siddhartha Gautama atau pendiri dari agama Buddha. Nah, begitu mari kita dengan ini. Jadi munculnya Hindu itu sendiri itu dibawa oleh bangsa Arya yang dimana
agama ini bersekitar tahun 1500 sebelum Masehi yang dibawa oleh bangsa Arya ke sungai Indus dan akhirnya menyebar ke India. Jadi bangsa Arya ini merupakan bangsa yang dimana ras yang kalian kenal sekarang itu kayak Sarukan, mungkin ada yang kenal Sarukan? Tahu yang ganteng. Nah, betul itu dari bangsa Arya. Tapi kalau sedangkan Hindu sendiri itu akhirnya bangsa Arya ini akhirnya berinteraksi dengan bangsa Dravida, di mana bangsa Dravida itu kayak ada umumnya kalian sekarang kalau lihat di TikTok, di YouTube itu ada kayak orang India yang masyarakat sekarang itu bahasa Dravida. Nah, jadi bangsa Arya ini tuh menulis kitab Weda, yaitu ada Rig Weda, Yajur Weda, sama Weda dan Atara Weda yang menjadi betul agama Hindu atau menjadi kitab suci agama Hindu. Jadi agama Hindu sendiri itu agama politeis di mana memuja banyak dewa, yaitu 3 dewa utama yang paling terkenal itu Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Tapi 3 dewa ini tuh perlambangan dari satu, jadi sebagai Trimurti. Oke, yang berikutnya adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha sendiri itu muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi dan berakar dari ajaran Siddhartha Gautama. Siapa sih Siddhartha Gautama? Ada yang tahu? Siddhartha Gautama itu siapa? Pendiri Buddha. Bukan Ivita. Siddhartha Gautama itu ini pangeran dari kerajaan Sakya, itu ada dari PPT. Jadi pada saat ia umur 19 tahun, ia tuh akhirnya keluar ke istana dan terkejut melihat kenyataan bahwa adanya 4 tanda, yaitu orang tua, orang yang lemah, jenazah, dan orang sakit dan orang lemah, jenazah, orang sakit, dan pertapa. Nah, setelah lihat 4 ini, Siddhartha itu merenung atau berpikiran kayak percuma sia-sia semua hidup ini akan jadi kayak gitu. Akhirnya setelah melihat itu, Siddhartha Gautama menjadi seorang pertapa yang dimana selama 6 tahun dan juga pada malam purnama bulan Waisak saat ia berumur 35 tahun, ia mendapatkan pencerahan yang sempurna dan menjadi Buddha di bawah pohon Bodhi. Oke. Nah, setelah kita mengenal Hindu dan Buddha, mari kita masuk ke teorinya. Oke. Nah, ini adalah peta rute penyebaran agama Buddha berawal dari India sama seperti tadi. Hindu dan Buddha sama-sama dari India, akhirnya mereka ke Asia Selatan, Asia Tenggara, baru ke Indonesia. Nah, ada yang tahu nggak berapa teori adalah agama Hindu Buddha? 5. 5, sebutkan, Ivita. Teori Brahmana, Ya. teori Waisya, Betul. terus apa Pak? Ada yang tahu? Ksatria. Terus Teori arus balik. terus balik. Terus apa? Sutra. Nah, Iya. betul Mbak Dina. Jadi teori Sutra. Nah, teori Brahmana ini tuh dikemukakan oleh J.C. Van Loor yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha itu dibawa oleh kaum Brahmana atau para pendeta yang diajak oleh para ketua suku di Nusantara. Jadi dulu itu sebelum ada agama Hindu Buddha di Nusantara sendiri itu ada namanya kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka mempercayai kayak pohon yang sakti, itu pokoknya benda-benda yang mereka anggap kuat dan sakti. Nah, setelah para ketua suku ini akhirnya mereka tuh setelah mengenal agama Hindu Buddha itu mereka memanggil para Brahmana yang akhirnya para Brahmana ini tuh mengajarkan agama Buddha karena mereka mengerti isi kitab suci Weda, yang dimana kitab suci Weda itu sangat sulit sekali, bahkan orang ksatria pun tidak bisa membaca Weda. Makanya Brahmana ini dipanggil dari kepala suku di Nusantara untuk didatangkan ke Indonesia. Terus dari ksatria, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Mengapa? Ada yang bisa menjawab apa itu dari ksatria? Saya. Ya, oke, Mbak Anggi. Berdiri apa di sini? Situ aja. Jadi kalau teori kesatria itu dijelaskan bahwa kesatria di India itu melarikan diri ke Indonesia lalu menetap dan mendirikan sebuah kerajaan Hindu Buddha, sehingga mereka menyampaikan agama-agama Hindu Buddha itu melalui kerajaan yang dibangunnya gitu. Betul sekali, dari Bapak benarkan ya. Jadi sebenarnya betul, tapi sebenarnya para ksatria ini tuh ksatria yang kalah perang.
Jadi yang mereka yang pelarian, mereka itu dari India kan perang, akhirnya mereka melarikan diri dan akhirnya menaklukkan wilayah Nusantara yang dimana pada masa itu tidak adanya kerajaan. Jadi mereka sangat gampang sekali itu menaklukkan, sehingga setelah menaklukkan dan merdeka kerajaan, akhirnya mereka sekalian juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Oke. Next. Nah, teori Waisya. Nah, N.J. Klom itu berpendapat bahwa karena Indonesia itu dulu, karena Nusantara itu dulu sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga pedagang-pedagang India itu ingin melakukan transaksi di Nusantara, sehingga para pedagang yang datang dari India itu menetap karena mereka menunggu arus dari laut yang itu untuk kembali ke India, maka sekalian mereka menetap di Nusantara dan ada yang juga menikah. Jadi teori Waisya ini tuh dari perdagangan dan para pedagang yang menetap itu akhirnya mereka sekalian juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Oke, yang keempat ada teori Sudra. Nah, Sudra ini tuh pelayan atau pekerja kasar. Jadi kalau kalian tahu sejarah tentang Australia, jadi di Australia itu ada namanya Pulau Tanzania, yang dimana itu buangan dari para penjahat di Australia. Jadi seperti teori Sudra, jadi yang orang-orang India itu dibuang dari India, dibuang ke Nusantara, sehingga setelah mereka di Nusantara, mereka itu akhirnya memperkenalkan agama Hindu Buddha dengan mereka berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Nah, teori arus balik. Nah, teori itu teori yang paling istimewa karena bangsa kita atau bangsa Indonesia itu melakukan suatu inisiatif. Jadi FDK Bos itu mengatakan bahwa jadi bangsa Indonesia itu yang akhirnya karena kekepoan mereka dengan agama Hindu Buddha, akhirnya mereka kembali lagi ke India untuk belajar. Setelah itu mereka memperkenalkan agama Hindu Buddha di Nusantara. Contohnya seperti Raja Bala Dewa di Kerajaan Sriwijaya, yaitu dengan mereka meminta raja dari India untuk membangun suatu kuil atau suatu tempat peribadatan di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Oke. Nah, kan pada masa itu kan Nusantara masih ada dinamisme, jadi masyarakat itu adanya perubahan kepercayaan. Dengan maksudnya Hindu Buddha, masyarakat yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi meluk agama menganut Hindu Buddha karena mereka memiliki kesamaan dengan animisme dan dinamisme, yaitu sama-sama menyembah. Kalau animisme dan dinamisme kan menyembah dalam bentuk pohon, batu, roro, nenek moyang. Nah, akhirnya mereka tinggal bergeser lagi ke menyembah patung-patung dari Dewa Siwa, patung-patung dari Dewa Brahmana, dan memuja-muja dewa-dewa lainnya. Next, anaknya ada yang munculnya kerajaan. Nah, setelah mereka menganut semua, kan pada awalnya mereka diri oleh kepala suku. Jadi setelah munculnya Hindu Buddha, ada namanya sistem kasta, yang dimana sistem kasta ini tuh membagi 4: Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, golongan-golongan yang merasa oleh kepala suku dulunya itu akhirnya membentuk suatu kerajaan, yang dimana pertama kali kerajaan Hindu Buddha yaitu di Kalimantan Timur yang bernama Kerajaan Kutai. Oke. Berikutnya, nah, sistem kasta tadi awal sebutkan tadi bahwa masyarakat itu dibagi 4 supaya mereka bisa menjalankan tugasnya. Brahmana itu sebagai penyebar agama dan sama-sama mengedukasi tentang agama. Ksatria itu sebagai di pemerintahan kerajaan, setelah itu mengatur kerajaan, menjaga keamanan. Di Waisya itu mereka sebagai pedagang, yang dimana itu suatu kerajaan itu kalau tidak ada perdagangan akan kolaps kerajaannya. Dan Sudra itu sebagai budak, yang dimana itu melayani para kesatria dan para Waisya untuk menjalankan tugasnya. Setelah itu struktur sosial baru. Nah, kehadiran struktur sosial ini membuat semuanya lebih teratur, karena pada dulunya cuma masyarakat yang laki-laki yang berburu, yang perempuan dan yang meramu, dan yang kepala suku menjaga suku dan mengatur kehidupan sukunya. Nah, setelah ada kehadiran swasta ini, akhirnya mereka tuh
terbagi. Kamu yang Waisa, kamu yang bagian perdagangan, kamu yang Sudra bagian untuk membantu Waisa dan Kesatria bagian untuk menjaga itu, dan Brahmana untuk mengedukasi dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Nah, akulturasi budaya. Nah, maksudnya Hindu Buddha itu membawa tradisi seni, sastra, dan arsitektur yang mempengaruhi budaya lokal. Seperti Candi Borobudur, Prambanan yang merupakan contoh yang dari pengaruh ini. Seni penjukan juga berkembang melalui cerita epik di Ramayana dan Mahabharata. Nah, jadi setelah tadi kalian mendengar tentang materi tadi, Bapak bagi 3 kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan Bapak ini membuat ini apa LKPD. Jadi masalahnya semua dapat. Jadi kalian kerjain dengan kelompok, semua nulis. Setelah itu kalian diskusi, lalu salah satu dari kalian maju ke depan dan menyampaikan dari ini, dan satu kelompok masing memberikan sanggahannya kalau ada. Ini ya kelasnya di satu orang maju. Perwakilan aja. Satu orang per kelompok atau Satu orang per kelompok. Saya waktunya 15 menit. Cukup kan 15 menit? Kalian boleh buka HP ya. Tapi HP gunakan untuk yang itu loh ya, browsing dan mencari jawaban, jangan buat main game. Apalagi Pak. sosmedan. Kamu awas, sosmedan. Siapa? Ini nggak apa-apa ngumpul sama kelompoknya. Iya nggak apa-apa, kan diskusi. Ini. Kiai bisa. Iya, sama nomor 1. Kita nomor 2. Aku 2. Ya, di Allah sampai nomor 3. Nomor biru. Enggak sih, aku nomor 3 aja. Terus kamu nomor 3 kan? Nomor 1. Kamu. Aku nomor 3. Kelas. Ah. Ah. Alam barzah. Nih wifi. Kak, kalau nggak muat taruh belakang. Iya, boleh taruh belakangnya. Ini. Iya. Iya, akhir kata. Banyak banget nih.
iya ya. Satu jam bangunan situsnya apa? Saya mau tanya, nomor 1 itu kan jelaskan kelebihan dan kelemahannya teori itu, berarti 5 teori itu dijelaskan semuanya gitu Pak? Iya. Semuanya kelebihannya sama Iya, kekurangannya? kelebihan. Terus nanti dari teori tadi 5 tadi itu yang menurut kalian relevan dan dipermakan itu apa? Dikualinya bisa Pak, kalau belum selesai ada tambahan waktu nggak? Iya, nanti lihat dulu ya. Oke, makasih Pak. Kan nggak bakal amat gini. Pak, mau tanya buat yang Kemana? ini kan banyak restunya ini ditulis kemana? Ya respon aja kok. Kayaknya tadi kayak gimana respon tadi kan nggak ada. Oke, Ya, baik. kayak gimana tadi? Ya. Kasih Bapak. Gimana nomor 1? Bisa? Belum Pak, banyak ini jawabannya. Gampang kan? Oke, nomor 2. Aman Pak, Aman. pinter. Nomor 2 terbaik. Enggak, 1 terbaik. 2 karena presidennya. Kasih kan ya. Jangan bahas politik di sini ya. Ini nanti siapa yang maju? Kenapa aku pemimpin paling gandeng? Ini kok. Udahlah.
Ini tuh semua satu orang kayak Ini kan enggak, aku bawa 3 kafe kan. ya buat tiga-tiganya aja dulu. Nggak sekali semua. Adalah kenang di sini sih. Dari memang sini. Aku kepikiran apa kan? Si macam ini. Bentar, Pak. Diskusi sama temannya, bukan ngobrol lain. Sama teman. Jadi diskusi. Kurangin lainnya, Pak. Jangan dong. Bisa. Meli yang nanya saya. Fitnah Pak, fitnah Pak. Soalnya sih Iki jago mikir gitu. sudah guys. Tunggu kok.
Satria ini pokoknya dilengkapi dulu lah. Maksain. Maksain gitu. Kelebihan sudra. Lebih tinggi. Udah selesai ya? Belum Mbak. Tinggal berapa menit Pak? Tinggal berapa menit? Sis. Tambah ya 5 menit Pak. 5 menit Pak. Teori ini menjelaskan bagaimana ajaran Hindu Buddha bisa diterima oleh masyarakat Nusantara. Waktunya tinggal sedikit apa? Ya Allah. Diam ya, diam. Iki bawah ya. Kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan ini. Soalnya nggak lebihan. Kelebihan ini. Bisa dokter. Tapi Pak ya tulisan gue. Nanti Pak. Nanti Pak. Semari loh. Kurang ini Pak. Dua, Kurang. Pak. Kelebihan kesatria kan dengan paling apa Pak? Tahu. Kan itu tugas kalian. Spill dikit-dikit Pak. Ayo. Kamu kok tiga? Kok mau menang ya? Pak, itu berisik Pak Marin. Nomor 3 sama mana? Picit. Ini mencerminkan hubungan. Saya sudah tulis ya. Benar Pak, teori ini mencerminkan hubungan timbangan dalam penyebaran budaya. Paling benar itu Oh, iki nomor 4. ini sekarang. Ini sama yang ini. Oke. Ini bagian tengah dulu. Itu. Terus memperkuat dia, memperkuat itu. Ya. Ya Pak ya. Bisa di
depan yo wis bisa. Tapi ya Jadi gitu cukup dengannya wis tanya pernikahan campur terus pada masa itu terkena perdagangan antara India dengan Nusantara. Itu kan ya. Oh, dia udah selesai, Pak? Atau belum. Bentar Pak. Iki loh, heeh. Iki paling relevan karena penjelasan itu realistis dan didukung oleh bukti sejarah dan penimbangan arkeologis UPN. Aku cuma kan. Pak yang paling teori yang paling relevan ini boleh milih 2. boleh Kamu pilih semua ya boleh. boleh pilih 3 enggak, Pak? Pilih semua. Boleh. Ini biar Satrio. Pak ini Pak tanya Pak. Kelompok 2 tanya Pak. Ah, bodoh apa? Ruang ya Pak kelompok 1. Paling tenang itu kelompok 3. Tenang Mbak, tenang. Pak buka sosmed ya Pak. Yang penting banget nih Pak. Kalau udah maju dulu ke tuh. Maju. Ini belum Pak. Ini kamu yang nulis tulisan kamu. Kok bisa? Barang itu gak bisa baca ya. Kreatif. Ini nggak boleh maju semua. 1. Kita nggak kita Pak. Enggak, ada Enggak usah banyak. ada sangka apa enggak ada sangkaan, ya silakan tutup. Beda 3, yang maju 3. Beda 3 yang maju semua ya. Tapi setiap orang harus ambilin. Iya. Jadi, Semua yang ya, maju. semua maju. Tuh. Tapi satu-satu ya Pak yang Iya. ngambilin. Dibagi kan. Dibagi kan. Ini kan kelompok 1 dulu, kelompok 2, Ya. kelompok 3. Kelompok 1 kan perannya ada 3, berarti satu-satu. Ya. Semua yang maju. Semua. Iya. Katanya Sini aja 1 loh, Pak Pak. tadi. Ini kan Kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3 Pak. Aduh aku sih jawab terus. Dulu aja Pak. Dua. Ya, maju aja semua nanti. Kan itu kan beda-beda kan, jabatan Iya. kecuali saya. Oke, makasih Pak. Kelompok 1 sudah siap Pak. Udah siap, ayo maju, udah siap. Ayo maju. Kelompok 3 udah siap Pak. Yang gimana adanya open tadi? Kelompok 3 sudah Pak. Urut apa? Kelompok 3 Udah sudah kamu lihat Pak. dulu aja kalau udah siap. Ayo. Iya, Pilih Pak. kelompok 3 aja dulu Pak. Kelompok 3 menentukan. Jadi aku baca nomor 1, 2, nomor 3. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silahkan didengarkan ya. Nomor 1, dari berbagai macam teori masuknya Hindu-Buddha, jelaskan kelebihan dan kelemahan teori dan mana yang menurut kalian paling relevan. Menurut kelompok kami yang paling relevan yaitu teori Waisya karena menekankan peran perdagangan dalam penyebaran agama dan budaya. Dan menurut Prof. DRN Zikrom, para pedagang Waisya tidak hanya berdagang, tetapi memperkenalkan ajaran Hindu-Buddha kepada masyarakat lokal. Untuk kelebihan dan kelemahannya, pertama dari teori Brahmana. Untuk kelebihannya, membawa pengetahuan agama secara mendalam, didukung oleh prasasti berbahasa Sanskerta. Untuk kekurangannya, teori ini kurang mempertimbangkan perdagangan dalam penyebaran agama. Teori kesatria, kelebihannya yaitu menyatakan bahwa prajurit India mendirikan koloni di Nusantara. Kelemahannya kurangnya bukti arkeologis dan kesulitan dalam memahami bahasa Sanskerta. Teori Waisya, untuk kelebihannya menekankan peran pedagang yang berinteraksi dengan masyarakat lokal dan memungkinkan pernikahan campuran.
kekurangannya tidak menjelaskan secara mendalam tentang dampak budaya yang lebih luas. Teori arus balik, kelebihannya untuk menunjukkan bahwa orang Nusantara juga belajar langsung di India untuk memperkuat pengaruh lokal. Kekurangannya bisa dianggap terlalu idealis mengenai keterlibatan masyarakat lokal. Untuk teori Sudra, kelebihannya mereka tidak terikat oleh sistem kasta sehingga dapat berintegrasi dengan masyarakat lokal. Kelemahannya, tujuan utama mereka adalah memperbaiki hidup, bukan penyebaran agama, sehingga mengurangi kemungkinan mereka sebagai penyebar ajaran Hindu dan Buddha. Itu nomor 1. Oke, nomor 2 yakni jelaskan respon masyarakat Nusantara terhadap masuknya agama baru yaitu Hindu Buddha ke Nusantara. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara mendapat respon yang beragam dari masyarakat yang umumnya bersikap terbuka dan adaptif. Mereka tidak serta-merta meninggalkan ajaran aslinya, tapi mereka memadukan ajaran Hindu Buddha dengan ajaran lokal. Seperti yang kita ketahui dalam budaya lokal seperti banyak muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Indonesia, tetapi tetap mempertahankan unsur lokal dalam sistem pemerintahan, seni, arsitektur, dan juga sastra. Para penguasa menggunakan konsep Dewa Raja, sementara masyarakat umum menerima konsep Dewa Dewi yang dipadukan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kevin, masih menganut animisme dan dinamisme. Di daerah pesisir lebih terbuka dan pedalaman lebih konservatif untuk menerima agama Hindu Buddha. Proses akulturasi ini berlangsung secara bertahap dan memberikan pengaruh yang berkelanjutan terhadap pembentukan peradaban di Nusantara ini. Terima kasih. Nomor 3, jelaskan ciri-ciri persamaan dan perbedaan candi Hindu Buddha dilihat dari bangunan candi, situs, relief candi, serta bagian atas candi. Yaitu persamaan candi Hindu Buddha, pertama strukturnya yaitu keduanya memiliki struktur dasar yang mirip terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Reliefnya keduanya menggunakan relief untuk menyampaikan cerita dan ajaran agama. Meskipun gaya dan detailnya yang berbeda, atap candi keduanya memiliki fungsi untuk spiritual, melambangkan dunia yang lebih tinggi, serta juga sebagai simbolisme penghubung antara manusia dan alam spiritual. Perbedaan candi Hindu Buddha yaitu pada bangunan, yaitu candi Hindu strukturnya lebih sederhana dengan bentuk yang ramping dan menjulang tinggi. Buddha yaitu strukturnya lebih masif dan lebih megah dengan bentuk yang cenderung lebih lebar dan tidak terlalu tinggi. Situs candi Hindu dibangun di tempat yang dianggap sakral dan dilingkupi oleh lingkungan yang terdapat sumber mata air. Candi Buddha dibangun di dataran rendah serta berada di lingkungan kompleks biara yang besar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada saran, silahkan. Tadi yang relevan itu yang mana? Kan pertama sih. Darinya satu ya. Ini Bapak. Kan tanya. Iya katanya. Tanya lagi. Kelompok gue ngaji lu. Udah ya, terima kasih. Sun aja. Kan kelompok 2 kan. Kalian Perwakilan. batu gunting kertas ta? Sama berwakilan. Gunting. Nah, Tita nggak bisa. Makanya gak usah sombong nomor 2. loh, yang pinter kari-kari. Langsung, Pak. Jadi di sini aku akan bacain jawaban dari nomor 1. Ini teori masuknya Hindu Buddha. Yang pertama yaitu teori Brahmana yang punya kelebihan seperti adanya sistem kasta, bukti arkeologis, dan kekurangannya seperti larangan menyeberangi lautan. Yang kedua yaitu teori kesatria yang punya kelebihan adanya semangat petualang dan penaklukan, dan kekurangannya yaitu seperti bahasa dan aksara. Terus yang ketiga yaitu teori Waisya, punya kelebihan seperti adanya pernikahan campur dan interaksi sosial.
Kekurangannya yaitu hanya terfokus pada perdagangan. Yang ketiga yaitu teori sudra, yang punya kelebihan seperti adanya mobilitas sosial dan pluralisme budaya. Kekurangannya yaitu keterbatasan pemahaman agama. Yang terakhir yaitu teori arus balik, yang punya kelebihan yaitu memiliki dinamika sosial ekonomi. Kekurangannya yaitu keterbatasan dalam menangkap faktor psikologis. Terus ini teori yang paling relevan pada perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara yaitu arus balik dan Waisya, yang dimana adanya umpan balik dari teori Waisya dan teori perdagangan, yang dimana keduanya mempunyai keterkaitan dan saling melengkapi. Pada awalnya teori Waisya menyebarkan agama, lalu dari masyarakat Indonesia ingin mempelajari agama tersebut dan pergi ke India. Baik, untuk nomor 2 itu jelaskan respon masyarakat Nusantara terhadap masuknya agama baru yaitu Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi untuk bangsawan sendiri itu agama Hindu-Buddha ini diterima. Kenapa diterima? Karena agama Hindu-Buddha ini memiliki konsep dewa raja, yang dimana hal itu sangat menguntungkan bagi mereka karena juga bisa menjadi sarana untuk legitimasi dan kekuasaan. Yang kedua itu pada masyarakat umum, agama ini itu diterima karena adanya proses akulturasi dengan tradisi lokal. Jadi pada awalnya masyarakat Nusantara itu memiliki agama kepercayaan sih, animisme dan hinduisme. Lalu Hindu-Buddha ini masuk mencampur menjadi satu, dan terjadilah proses akulturasi. Nah, salah satu contohnya itu seperti acara Nyepi di Bali, yang unsur Hindunya itu ada, namun unsur tradisi lokalnya, tradisi dari masyarakat lokalnya itu sendiri itu ada dari ogo-ogo, yang dimana itu ogo-ogo sendiri adalah arak-arakan boneka untuk mengusir roh jahat, yang merupakan unsur tradisi masyarakat lokal Bali asli. Oke, selanjutnya nomor 3 adalah jelaskan ciri-ciri kesamaan dan perbedaan Candi Hindu-Buddha dilihat dari bangunan candi, situs, relief candi, serta bagian atas candi. Oke, yang pertama bangunan candi. Candi Hindu memiliki bentuk menara yang tinggi yang melambangkan Gunung Suci Meru sebagai tempat tinggal para dewa. Strukturnya lebih vertikal. Kemudian Candi Buddha berbentuk stupa atau pagoda, memiliki banyak ruang terbuka atau lorong-lorong sebagai tempat untuk beribadah. Contohnya seperti Candi Borobudur berbentuk stupa besar dengan beberapa tiang dan ruang untuk meditasi. Yang kedua adalah situs. Situs Candi Hindu ditemukan di daratan rendah atau di dekat gunung. Yang kedua adalah Candi Buddha, sering juga dibangun di dataran tinggi atau puncak bukit sebagai simbol kesucian. Selanjutnya adalah relief. Candi Hindu menggambarkan kisah-kisah epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata serta kisah para dewa-dewa Hindu. Relief ini sering bersifat dekoratif dan menggambarkan pertempuran kehidupan kerajaan. Candi Buddha lebih sering menggambarkan kehidupan Buddha dan kehidupan Buddha dan ajaran-ajarannya, termasuk kehidupan samsara dan kisah Jataka, cerita kelahiran Buddha. Relief di Candi Borobudur menggambarkan perjalanan hidup Buddha menuju penyerahan. Yang terakhir adalah bagian atas candi. Candi Hindu bagian atasnya dibentuk kubah, runcing atau menara yang disebut sikira yang melambangkan Gunung Meru pada simbol stupa kecil atau lingga. Candi Buddha bagian atasnya berbentuk stupa besar atau yang bertingkat menggambarkan Buddha, dan pencerahan stupa besar seperti di puncak Borobudur menjadi simbol dari ajaran Buddha dan kemuliaan. Sekian Saya dari yang saya dengarkan tadi di nomor 2 untuk kelompok 1, apa tidak ada penolakan dari respon masyarakat Nusantara terhadap masuknya agama Hindu-Buddha itu? Seperti yang saya jelaskan bahwa untuk penolakan sendiri itu tidak ada penolakan yang saya tahu ya, itu tidak ada penolakan yang benar-benar menolak begitu, karena seperti yang kita tahu bahwa
itu kan ada akulturasi ya, maksudnya mereka tidak menolak tapi dengan akulturasi gitu. Jadi nggak semerta-merta tradisi mereka, tradisi asli mereka itu hilang. Jadi makanya hal itu yang membuat mereka menerima, karena ya itu tradisi mereka sendiri yang asli itu tidak hilang. Jadi terjadi akulturasi, makanya penolakannya tidak tidak yang sangat menolak gitu. Jadi tak menerima tapi ada akulturasi. Udah? Udah. Udah? Oke, silakan. Sekian dari Sekian. kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama, dari berbagai macam teori masuknya Hindu-Buddha, jelaskan kelebihan dan kelemahan teori dan mana yang menurut kalian paling relevan dengan perkembangan Hindu-Buddha pada awal di Nusantara. Yang pertama ada Brahmana, kelebihannya yaitu adanya bukti sejarah berupa prasasti dan candi, dan juga Brahmana ini memiliki ilmu ajaran tertinggi di agama Buddha. Untuk kekurangannya, para Brahmana ini dilarang menyeberang laut. Yang kedua yaitu teori ksatria, kelebihannya menjelaskan proses pembentukan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Untuk kelemahannya tidak ada bukti langsung, dan juga para ksatria ini kurang memahami bahasa Sanskerta. Untuk yang ketiga yaitu Waisa. Waisa memiliki kelebihan berupa banyak bukti historis, adanya pernikahan campur, dan juga bukti-bukti dari perdagangan yang telah dilakukan oleh India dengan Nusantara sejak dahulu. Untuk kekurangannya, para pedagang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam dan juga hanya berfokus pada perdagangan saja. Untuk yang keempat yaitu Sudra, kelebihan teori ini yaitu menjelaskan bagaimana Hindu-Buddha diterima oleh masyarakat kalangan bawah. Untuk kekurangannya, kaum Sudra kemungkinan tidak bisa memahami bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Untuk yang kelima yaitu arus balik, teori ini memperkuat narasi tentang kejayaan maritim Nusantara. Untuk kekurangannya yaitu masyarakat Nusantara pada masa itu masih cenderung pasif dan juga tidak ada bukti langsung. Untuk teori yang paling relevan menurut kelompok kami yaitu Waisa. Karena itu saya tambahkan ya, karena menurut kelompok kami paling relevan dikarenakan paling realistis gitu loh Pak teorinya, karena disertai dengan bukti-bukti dan peninggalan arkeologisnya itu ada sampai sekarang seperti prasasti dan candi gitu. Saya akan menjelaskan jelaskan respon masyarakat Nusantara terhadap masuknya agama baru yaitu Hindu-Buddha ke Nusantara. Jadi masyarakat Nusantara merespon masuknya agama Hindu-Buddha itu dengan penerimaan yang cukup baik dan juga adaptif, terutama melalui proses akulturasi budaya. Nilai-nilai dari agama Hindu-Buddha diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial, politik, dan kepercayaan lokal tanpa sepenuhnya menggantikan tradisi asli. Penguasa lokal pun mendukung agama ini sebagai cara memperkuat legitimasi kekuasaan mereka, kemudian mengadopsi konsep seperti dewa raja dan membentuk kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Di sisi lain, masyarakat juga memadukan unsur Hindu-Buddha dengan kepercayaan lokal, yakni animisme dan juga dinamisme yang terlihat dari arsitektur candi dan ritual adat. Meskipun sebagian besar menerima pengaruh ini, namun masih ada pula daerah yang memegang teguh tradisi asli, karena daerah tersebut jauh dari pusat perdagangan dan juga kekuasaan. Baik, saya akan menjelaskan jawaban saya di nomor 3, yaitu jelaskan ciri-ciri persamaan dan perbedaan candi Hindu-Buddha dilihat dari bangunan candi, situs, relief candi, serta bagian atas candi. Yang pertama, persamaan. Dari material bangunan keduanya itu menggunakan material alam seperti batu bata, batu andesit, atau batu pasir. Yang kedua, struktur dasar secara umum kedua jenis candi Hindu dan Buddha memiliki struktur dasar yang sama, yaitu terdiri dari kaki candi, tubuh candi, dan atap candi. Yang ketiga yaitu kedua jenis candi dan Hindu dan Buddha seringkali dihiasi dengan berbagai ornamen yang memiliki makna religius. Selanjutnya perbedaan dari bangunan candi Hindu cenderung memiliki bentuk yang lebih ramping dan menjulang tinggi, sedangkan candi Buddha
seringkali lebih megah dan melebar. Selanjutnya candi Hindu seringkali situsnya itu berdiri di daerah pegunungan atau perbukitan yang dianggap sebagai tempat suci, sedangkan candi Buddha terdapat ditemukan di berbagai lokasi termasuk dataran rendah. Lalu reliefnya itu relief candi Hindu umumnya menggambarkan kisah-kisah dari kitab suci Hindu, sedangkan pada candi Buddha lebih berfokus pada kehidupan Buddha, kisah-kisah Jataka dan ajaran-ajaran Buddha. Yang terakhir itu bagian atas candi atau puncaknya. Bagian atas candi Hindu sering kali berbentuk stupa atau meru yang melambangkan Gunung Meru. Sedangkan puncak candi Buddha biasanya berbentuk stupa yang lebih sederhana dan melambangkan tempat peristirahatan terakhir Buddha. Sekian, mungkin teman-teman ada yang mau disanggah atau ditambahkan, dipersilahkan. Yuk, yang mana ini? Oke, terima kasih. Presentasi saya akhiri dari kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nah, jadi kalian udah KBD Bapak kasih. Nah, kalian mengetahui toh bagaimana kelebihan kelemahan, setelah itu relevansi, setelah itu ada gimana tanggapan masyarakat dan juga bagian dari candi-candi di Buddha. Nah, jadi kan tadi ada bapak, ada ini apa, ada rapat dengan kepala sekolah di aula. Jadi mohon ketua kelas kondusifkan kelas ya. Tadi saya nanti panggil Bu Firly untuk menjaga kalian. Oke, terima kasih. Terima Jadi di sini Ibu akan melanjutkan pembelajaran dari Bapak Kevin ya, karena kan kita tahu Bapak Kevin sedang ada rapat mendadak di aula. Ibu lihat-lihat muka-muka kalian ini ya sangat melas banget. Iya. Sangat lemas. Kira-kira tugas apa sih tadi yang diberikan sama Bapak Kevin? Presentasi. Muka kalian kayak gini. Presentasi. Susah? Susah. Jadi kalau misalnya muka kalian lemes seperti ini, berarti kalian butuh apa anak-anak? Ice breaking. Nah, benar sekali. Makan. Oh, Iya. belum makan. Oh ya, jangan beli ya. Bu, butuh tidur. Oh, tidur nanti ya. Oke, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah ice breaking yang nggak terlalu apa? Yang simple aja. Jadi kalian bisa berdiri semuanya. Sudah berdiri semua? Ya. Jadi nanti kalau semisal Ibu bilang tepuk 1 berarti kalian harus apa? Tepuk 1. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 2 berarti kalian harus 2. Oke. Jadi kalau Ibu bilang 1 berarti kalian harus apa? 1. Ya, benar sekali. 1. Iya. Sudah mulai fokus ini ya anak-anak. Oke. Kalau Ibu bilang 2 berarti kalian 2. Oke, ini langsung aja kita mulai ya ice breaking-nya. Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. 2. 2. Tepuk 1. Oke, sepertinya sudah mulai semangat lagi ya ini anak-anak. Jadi siap untuk menerima materi kembali. Silakan duduk ya anak-anak. Jadi tadi kan Bapak Kevin sudah menjelaskan tentang materi masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi Ibu akan menunjuk 2 orang untuk menyimpulkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kevin. Oke, untuk melatih apakah kalian tadi mendengarkan secara seksama atau tidak ya anak? Oke. Jadi Ibu akan menunjuk dari kalian. Nanti langsung mulai ini teman-teman. Jadi Ibu akan menunjuk Sofi. Boleh berdiri. Oh,
sini aja tabu. Iya, di situ Oke. saja. Jadi rangkuman materi tadi itu yang pertama munculnya Hindu pada tahun 1500 sebelum Masehi dibawa oleh bangsa Arya ke wilayah lembah Sungai Indus. Yang kedua yaitu munculnya Buddha pada abad ke-6 Masehi dan berakar dari Siddhartha Gautama yang dimana lahir pada tahun 563 Masehi sebagai kerajaan Sakya. Terus yang ketiga yaitu teori dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama teori Brahmana, teori Kesatria, teori Vaishya, teori Sudra, dan teori arus balik. Terus yang terakhir yaitu sistem kasta di masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu Brahmana, Kesatria, Vaishya, dan Sudra. Dan terima kasih. Iya, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih ya. Karena satu orang sudah selesai, jadi kita akan menunjuk satu orang lagi. Karena tadi yang sudah menjawab adalah cewek, berarti sekarang waktunya Sudah di sini hanya ada satu orang, berarti siapa yang akan menjelaskan? Fatur. Oke, selamat berdiri Fatur. Apes banget emang. Tadi pembelajaran tadi membahas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha. Agama Hindu pertama kali muncul pada tahun 1500 sebelum Masehi oleh bangsa Arya yang juga memiliki kitab suci Weda. Untuk agama Buddha pertama kali muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan juga selanjutnya membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara, yaitu ada teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra, dan arus balik. Untuk yang terakhir membahas tentang sistem kasta, ada Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Karena sekali dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian semua itu tuh sudah benar, dan Ibu akan memberikan tambahan. Jadi secara umum proses masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya perdagangan maritim dan juga hubungan antar bangsa yang sudah terjalin semenjak pada awal abad Masehi. Nah, Ibu akan memberikan sebuah fakta juga. Nah, jadi teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ini tuh sampai sekarang masih menjadi perdebatan para ahli. Karena dari kelima teori tadi yang sudah disampaikan seperti teori Brahmana, teori Ksatria, Vaishya, Sudra, dan arus balik itu tuh secara mutlak tidak ada yang benar ya anak-anak. Jadi mereka dari kelima teori ini tadi itu menjadi satu, saling mengisi, saling berkaitan, sehingga memberikan sebuah gambaran yang lebih kompleks tentang teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia ini. Karena waktunya ini sudah selesai, jadi cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Sebelum pembelajaran benar-benar berakhir, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk materi kita sekarang sudah selesai. Untuk materi minggu depan adalah materi Kerajaan Hindu Buddha. Ibu harap kalian mempelajari materinya terlebih dahulu di rumah agar nanti ketika kalian masuk pembelajarannya, kalian ditanyai oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian, kalian bisa ya. Oke, baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Masih tertentu. Depan boleh. 1, 2. Saya lagi. Saya Pak. Usah. Sudah Pak. Belum. Saya Saya bebas. Kayak piye? 1, 2. Oke. Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Kita bohong.
Iya, pakai HP kamu. Ini lho, Rek. Mau minta tolong. Pakai HP. Pakai HP. Iya. Mikro. Dek,